Oke, balik lagi ke video gue, dan video kali ini gue akan review mic ini. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah gadget. Jadi ditolak kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Kita langsung nge-review ini aja. Mic ini adalah ini Razer Seiren X Mercury Edition. Bedanya Mercury Edition sama yang bukan adalah bedanya warna putih. Ya, gue sendiri juga beli mic ini karena gue lagi bikin setup yang warnanya putih soft gitu. Mic ini sudah dipakai sama beberapa youtuber. Dua youtuber yang gue tahu adalah pertama si Detektif Aldo yang suka tahu ya kasus-kasus misteri. Dia pakai Seiren X yang warna hitam dan ada LED-nya di belakang, jadi suka ada emoji LED-nya di belakang. Sama DKID harusnya udah tahu ya, channel yang nonton gue harusnya pasti kan nontonnya gadget-gadget juga ya. DKID dia pakai mic-nya persis Seiren X yang Mercury Edition. Harga Razer Seiren X Mercury Edition ini harganya 2,3 juta di official store-nya Razer. Harga terupdate-nya gue tetap taruh link di deskripsi buat langsung ke official store-nya. Di dalam kotaknya sendiri ada mic-nya sendiri, ada tiang pendek, ada base-nya sama kabel. Kabelnya sepanjang 1,8 meter. Kabelnya sendiri 1,8 meter, full braided. Braidednya juga warna putih. Udah gitu di micro USB-nya sudah ke band, bagus karena gua nonton di review-review waktu Seiren X ini baru keluar, kabelnya itu nggak bend, nggak bengkok. Ujungnya suka nabrak kabel antara kabel dan base-nya. Kalau sekarang sudah bengkok, jadi sudah pasti aman. Begitu ya, finishing touch ada branding Razer-nya di bagian kepalanya, sama warna hijau di bagian plastik di dalamnya. Kalau secara speknya sendiri nih, gue baca ini dari kotaknya sendiri. Ini support PC or Mac. Udah gitu Windows 7 sampai ke atas. Udah gitu dia punya mikrofonnya 5 volt 200 mAh. Bitrate-nya 16, jadi nggak terlalu tinggi. Biasa kan kalau pengen jadi bermusik itu di 24 bit lah. YouTube juga saranin kalau emang lu pengen bermusik, pakailah di 24 bit. Jadi ini 16 bit lebih cocok untuk talking kayak gini. Buat gaming, ya Razer sendiri juga sebenarnya kan merek gaming ya. Buat ngomong-ngomong di Discord itu masih cocok. Kapsulnya 25 mm, cukup gede. Polar patternnya super cardioid. Super cardioid itu jadinya bener-bener full, cuma nangkep dari sisi satu doang. Di belakang sisinya kecil banget. Frekuensi responsnya 20-20.000 kHz. 20-20.000 Hz. Di sini juga ada headphone amplifier 16 ohm impedance-nya. Udah gitu frekuensi responsnya 20-20.000 Hz juga. Untuk speknya kayak gitu, kita langsung ke build quality-nya dulu. Build quality-nya sih kalau gue bilang dari harga 2,3 juta memang agak-agak kurang balance lah ya. Mungkin gue bisa ngomong kurang balance ini karena gue pakai Maono itu harganya 850.000. Build-nya bener-bener full metal dan ini 2,3 juta harganya hampir 3 kali lipatnya. Tapi build quality-nya masih banyak mengandung plastik yang tipis. Nih kayak contohnya gue ketok-ketok ini aja nih bisa ketangkep di mic-nya. Berasa nggak? Kebayang nggak tipisnya seberapa? Kalau di sampingnya kayak gini. Kalau di sampingnya menurut gue cukup lumayan sih. Ini kayaknya plastik tapi lebih, karena buildnya lebih bagus jadi lebih tebal suaranya. Ini grillnya dari besi jadi bagus. Bawah plastik, ketangkap kan tuh suaranya, plastik. Dan bassnya, kalau bassnya benar-benar besi yang cukup berat. Di dalam mic-nya sendiri dia punya fitur ada volume, tombol mute, sama di bawahnya ada micro USB sebagai konektivitasnya, sama headphone amplifier yang tadi gue sempat sebutin juga. Itulah kenapa gue sekarang pakai earphone. Ini buat gue monitoring suara gue sendiri. Yang cukup lucu, ini bisa dijadikan juga sebagai speaker. Jadi kalau lu colok ini ke komputer akan ngedetect ini sebagai speaker, sebagai juga mic. Kalau speaker fungsinya kayak gimana ya? Kalau misalnya lu colok ke headphone, ini nih colok ke earphone, pakai nyalain, pas dengerin apapun media player di komputer akan ke play di sini. Ujungnya jadi dua suara, lu bisa ngedengerin suara dia dari media yang player yang lu setel, dan lu ngomong di sini juga suaranya otomatis ke monitoring langsung di speaker ini, di earphone ini. Volume ini bukan mengatur jumlah tinggi rendah volume suaranya ya, tapi lebih ke ngatur monitoring yang pengen lu denger sekencang apa. Kalau di sini gue bisa ngedengerin banget suara gue. Pas dikecilin nggak bisa kedengeran gue lagi ngomong apa. Jadi ini lebih cocok untuk orang yang lagi monitoring atau mungkin lagi gaming. Sama di bawahnya ada tombol mic. Tombol mic-nya ini nyalanya warna putih, kalau di mute warnanya merah. Kalau yang Seiren X aslinya itu nyalanya warna hijau, tapi kalau di mute warnanya merah.
Ini sekarang coba gua tekan, ada suara ketekannya dan suaranya akan menjadi ke mic internal karena benar-benar ke mute. Nih gua tes ya. Inilah hasil suaranya yang dari mic internal karena di sini benar-benar full ke mute, nggak kedengeran lagi. Gua tekan balik. Ini sudah bisa kedengaran lagi sebagai perekaman suara dari Razer Seiren X. Oke, di dalam box sudah, fitur udah, build quality juga udah. Kita langsung sekarang ke kualitas suaranya. Kualitas suaranya ya lu udah dengerin sih dari awal sampai akhir. Nggak ada editan sama sekali suaranya, gue nggak melakukan post processing. Kalau menurut gue sendiri dari pendengaran gue langsung dari monitoring ini ya, karena gue colok langsung. Ini adalah suaranya sudah cukup matang atau mungkin sudah bisa langsung dipakai. Kalau yang mau yang sempat gue share, itu suaranya bener-bener nge-flat atau mungkin dynamic range-nya agak dipadetin sedikit. Ujungnya suaranya jadi nge-flat, harus diedit-edit. Jadi buat diedit-edit itu masih ada ruang lah. Ditambah lagi dia punya fitur 24 bit. Kalau ini bitrate-nya tadi 16 dan sample rate-nya di 48 kHz. Seperti yang gue bilang di awal, lebih cocok sebagai pendengaran ini aja. Buat gaming atau mungkin talking hand podcast, ini masih cocok banget. Dan kalau dibandingkan dengan Maono gue juga ini suaranya sudah lebih sensitif. Gue dari tadi ini ngetes nih, ngeliat ke depan ini adalah Audacity, bisa ngeliat perekamannya sering clipping atau enggak, dan ternyata dari jarak yang biasanya gue pakai Maono ini clipping, di Maono itu masih kekecilan, di sini gue sering clipping. Jadi kalau gue udah jarak segini tuh udah suaranya pecah sih harusnya didengar. Jadi gue harus jaga jarak sekitar segini baru aman. Oke, kita tes. Ini kalau sekarang di depan gue ada keyboard mechanical Vortex. Kita tes. Kedengeran nggak? Ini persis di depan gua. Ini blue switch ya dari Gateron. Kode gua sih. Di gua sih nggak kedengeran ya. Kalau dari mic ini nggak kedengeran ya. Dari earphone-nya. Ada suara kecil banget, cuman mungkin kekompres. Jadi bener-bener nggak terlalu ke pick up. Ini juga dibantu karena tadi polar pattern-nya adalah super cardioid. Jadi suaranya benar-benar hanya menangkap dari depan sini, dari belakang ini nih. Harusnya ini kan ada grill juga nih. Ada grill juga, di depannya ada keyboard, cuman karena dia nggak nangkap, hanya nangkap sekecil banget, jadi suara ketikannya tuh masih aman. Jadi buat gamer ini masih aman banget, buat lu yang gamer sambil nge-streaming. Keyboard lu bukan red switch atau brown switch, pakai blue switch, aman tuh kok tetap. Oke, gue kesimpulannya, kalau plusnya sih yang bisa gue bilang, ya harga segini adalah mic satu-satunya yang mic all-in-one dan warna putih, dengan kualitas yang cukup baik. Udah gitu udah pakai micro USB juga, jadi nggak perlu pakai audio interface buat bantu ngangkat mic ini. Udah gitu Razer, di sini ada branding Razernya nih yang mahal nih. Sebenarnya jarang nggak kelihatan ya, nih gue kasih lihat. Nah ini biar kelihatan nih. Ini ada branding Razernya yang keren di sini. Untuk bagian minusnya bisa bilang, mungkin ini pengalaman gue doang, nggak tahu pengalaman orang yang beli ini juga sama atau enggak, adalah dratnya. Jadi mic ini disambung pakai satu tiang dan satu base. Untuk dari tiang pasang ke base-nya itu dratnya masih aman. Dratnya itu ulirnya cukup besar. Tapi kalau dari ini mic-nya ini ke tiangnya itu dratnya ulirnya sangat tipis. Ditambah lagi kalau tiangnya itu bahannya besi, tapi kalau ini bener-bener full plastik. Jadi waktu pas gue proses perakitan bener-bener ada memakan waktu sekitar setengah jam gue buat nyari ulirnya. Karena sempet di putaran pertama ulirnya belok. Jadi ujungnya agak rusak. Terpaksa dengan sangat terpaksa gue harus ngerusak ulir bagian awalnya. Tapi di tengahnya sampai terakhirnya ulirnya bisa terpasang lagi. Ya untungnya sekarang terpasang aman sih ya. Tapi kalau mau dicabut dan dipasang lagi gue kurang yakin ini bisa dipakai apa enggak. Dan kedua mungkin nitpicking. Menurut gue mic-nya terlalu pendek. Mic-nya cuma segini tingginya dan nggak bisa dimodif. Mungkin bisa dimodif, harus cari base tiang tambahannya untuk bisa lebih tinggi. Gua sendiri ini harus dibantu pakai speaker, dibantu lagi pakai solatip buat nambah tinggi biar mic-nya pas ada di sini. Oke, gue rasa video kali ini cukup. Semoga video ini bermanfaat. Like video ini kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman yang lagi cari mic podcast atau mic gaming. Mungkin Razer Seiren sudah pasti jadi pertimbangan juga sih, dengan harga dan desain yang cukup menarik. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab di video ini, boleh komen di bawah. Kalau misalnya suka video-video dari channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.